Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur mumu nirdaya tan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-62 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Pangeran Puger, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Hari Akik sebagai Mondoroko, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Aris sebagai Raden Mas Jolang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Patih Gending mengajak Pangeran Puger ke balik pohon besar. Laki-laki tua itu tersenyum dingin, lalu mengangguk-angguk sambil memain-mainkan jemari kirinya, memandang sekilas pada Pangeran Puger yang sejak tadi hanya berdiam diri. Para prajurit yang habis berlatih telah berkumpul dan dipimpin Guntur meninggalkan tempat latihan. Dengan tertib mereka membubarkan diri. Patih Gending dan Pangeran Puger memandang mereka sekilas. Apa yang kau rencanakan, Paman Gending? Jangan khawatir, Tuan. Kanjeng Pangeran tidak perlu resah. Semua itu ada di tangan hamba. Hamba akan mengatur sebaik-baiknya bagaimana supaya Kanjeng Prabu tidak cemas terhadap rencana kita. Apabila Kanjeng Prabu mengetahui hal ini sampai mengutus Kanjeng Pangeran Mangkubumi, itu pun bukan soal. Sudah wajar. Mereka itu kan mengemban tugas di pemerintahan pusat. Jadi masalah-masalah yang ada di sini seharusnya mereka tidak berhak ikut campur. Tidak berhak ikut campur bagaimana, Paman Gending? Demak ini kan ada di bawah pemerintahan Mataram. Kau jangan meremehkan Dimas Jolang. Kalau kau meremehkannya, kita benar-benar bisa ditindas, bisa digilas. Untuk itu Kanjeng Pangeran, kita ini menghindari penggilasan semena-mena. Dengan prajurit yang kuat dan perkasa, mana mungkin kita bisa digilas. Jadi, dengan datangnya Pangeran Mangkubumi ke Demak Bintoro ini, artinya mereka sudah takut. Mereka sudah khawatir dengan kekuatan kita yang kita bangun. Kalau kita tidak hati-hati, Paman, kita benar-benar digilas. Aku tidak mau hal itu terjadi. Kanjeng Pangeran. Hambalah yang mengatasi semuanya. Kanjeng Pangeran tidak perlu ikut campur dan turun tangan. Serahkan semuanya pada hamba, dan hamba akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Masihkah Kanjeng Pangeran tidak percaya kepada hamba? Bukannya tidak percaya, Paman Gending. Tetapi, Paman mestinya tahu siapa Pak Mangkubumi. Dia itu kalau bicara akan menepati apa yang dikatakannya. Dia mengancamku, Paman. Mengancam Kanjeng Pangeran? Iya. Mengancam? Mangkubumi itu manusia. Kita juga manusia, Kanjeng Pangeran. Kalau ia bisa melakukan sesuatu, kita juga bisa melakukan sesuatu. Ia bertindak tegas, kita pun harus bisa lebih tegas. Kalau ia melakukan kekerasan, kita juga harus lebih keras menghadapinya. Kanjeng Pangeran. Ya, Paman. Kita tidak boleh seperti caci. Diinjak, hanya megal, megol, kolat-kolet. Tidak Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh tunduk begitu saja pada Pangeran Mangkubumi. Saya tahu, hamba mengerti siapa beliau. Dia hanya menakut-nakuti Kanjeng Pangeran. Tidak, Paman. Aku melihat dia sungguh-sungguh. Dia tidak hanya menakut-nakuti, tetapi memperingatkan. Kalau aku tidak merendahkan diri di depannya, mungkin aku mulai dipecat pada hari ini, Paman. Itu permainan otak. Hamba sudah cukup lama bermain otak di Demak Bintoro ini. Kalau hamba hanya mengandalkan satu hal, itu jelas tidak mungkin. Akal, pikiran, dan perasaan harus bergabung menjadi satu untuk menjalankan kehendak. Nah, kalau Kanjeng Pangeran sudah memegang hal ini, maka tidak seorang pun yang mampu mencegah dan menghalangi kita. Jadi rencana kita tetap berjalan, Paman? Iya. Walaupun topan dan badai melanda Demak Bintoro, rencana besar Kanjeng Pangeran harus tetap berjalan. Hamba akan menjadi tangan kanan Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak usah khawatir. Masih ada Paman Gending. Demikianlah, mulai saat itu, Pangeran Puger benar-benar berada di bawah pengaruh Adipati Gending yang sekarang menjabat pepatih 2 di Istana Kadipaten Demak Bintoro. Kanjeng Pangeran Puger lalu menyerahkan semuanya itu padanya. Mereka berdua diam dalam keheningan, menikmati sapuan angin. Patih Gending mengangguk-angguk sambil tersenyum dingin.
Yang penting adalah kemantapan, tekad, dan kita harus melaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya, Kanjeng Pangeran. Kita tidak boleh mundur, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran adalah putra tertua dari Kanjeng Senopati Ingalogo. Kalau almarhum tidak dipengaruhi oleh mereka, tentu saja kaulah yang terpilih sebagai Sultan di Mataram, bukan Dimas Jolang. Pangeran Jolang itu apa? Apa-apa, coba apa? Dia menjadi Pangeran Adipati Anom karena pengaruh orang-orang itu. Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi benar-benar menancapkan taringnya di Mataram. Hingga Kanjeng Ramamu almarhum tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kehendak mereka berdua. Nah, otak Mataram itu ada di tangan mereka, ada di kepala mereka. Untuk itulah harus ada orang yang menandingi mereka berdua. Tapi Paman, aku lahir dari istri selir, sedangkan Dimas Jolang lahir dari Garwo Padmi. Oh, tidak ada macam-macam itu, Kanjeng Pangeran, tidak ada. Pilih kasih itu di Mataram tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kanjeng Pangeran Puger harus tetap di atas. Itu dari permaisuri, lahir dari Garwo Ampil, lahir dari selir, itu bukan masalah. Setelah Kanjeng Pangeran Ronggo tewas, maka Kanjeng Pangeran Pugerlah yang paling berhak memegang tahta Mataram, bukan Dimas Jolang. Pangeran Jolang itu saudaramu yang paling muda, tidak boleh dibiarkan memegang kekuasaan di Mataram. Kanjeng Pangeranlah putra yang tertua. Pemegang tahta Mataram sebenarnya adalah Pangeran Ronggo. Kalau Pangeran Ronggo sudah tidak ada, kan Kanjeng Pangeran Puger yang paling berhak. Kalau Kanjeng Pangeran Puger tidak ada, haruslah Kanjeng Pangeran Purboyo. Pokoknya menurut Paman, Kanjeng Pangeranlah yang paling berhak memimpin di Istana Mataram. Dan sekarang kedudukan itu sudah lepas dari tangan Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh menerima dan diam begitu saja, tidak boleh. Tapi Paman, Apa? Pangeran Puger hanyalah seorang yang tidak mampu memerintah. Aku ini sudah dihargai sebagai bupati, Paman. Aku menjadi ciut, Paman. Jangan-jangan Pak Ale Mangkubumi benar-benar menindasku. Tidak! Hal itu tidak boleh terjadi selama Paman Gending masih hidup. Kanjeng Pangeran boleh menanyakan Kakang Tondronegoro yang mengasuhmu sejak kecil. Kalau Kanjeng Pangeran tetap merendahkan diri dan tidak berani unjuk gigi, akibatnya Kanjeng Pangeran rugi sendiri. Rugi. Mari Kanjeng Pangeran. Kita bangkit. Kita tunjukkan bahwa kita ini punya cakar dan taring. Ayo bangkit. Beberapa saat lamanya mereka kembali diam, menikmati semilir angin yang senantiasa menyapa dengan lembut kulit mereka. Tak lama kemudian Pangeran Puger dan Patih Gending meninggalkan tempat itu, kembali ke Istana Kadipaten. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, perjalanan Pangeran Mangkubumi telah sampai di Istana Mataram. Beliau segera menemui Raden Mas Jolang Sang Prabu. Jadi benar, Kang Mas Puger mulai melatih para prajurit. Menjadikan para pemuda pilihan menjadi prajurit. Mereka telah meluaskan wilayahnya sampai di utara Pegunungan Kendeng. Dan mereka memanggil para pemuda yang gagah untuk dilatih olah belo yudo. Dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku telah memberikan peringatan untuk yang pertama kali. Kita memang perlu mengawasinya. Kita tidak bisa membiarkannya. Selama Pak Lebo masih hidup, aku tidak akan membiarkannya ugal-ugalan. Mataram harus tetap tegak. Dan tak boleh kau biarkan Puger ugal-ugalan. Sekarang
Ia benar-benar tak mengindahkan piagam penghargaan yang kita berikan. Ia nampaknya memandang sebelah mata pemerintah Mataram. Kecurigaan itu sudah lama aku lihat. Dan aku sebetulnya kurang setuju ia dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Orang yang tidak becus memimpin selalu membuat gara-gara. Yang penting kita telah mengetahui rencana-rencana busuknya Pak Le. Eyang, biarkan saja. Biarkan saja dan berikan kesempatan. Biar ia memuaskan dirinya. Biar ia mengumbar hawa nafsunya. Dan setelah itu, baru kita menggebuknya. Kalau ia tidak merendahkan diri di depanku dan tidak berjanji ini dan itu, maka hari itu juga akan kucabut dan kutarik kembali piagam pemerintahan Mataram. Tapi kita harus hati-hati, Paman Mangkubumi. Kita harus bertindak bijak. Sebab bagaimanapun juga, ia harus kita berikan wewenang dan kebebasan memerintah daerahnya. Biarkan saja sejauh tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas bagaimana, anakku? Pemerintah Kadipaten hanya diperkenankan memiliki 2.000 prajurit. Dan aku melihat para pemuda yang dilatih bukan hanya 2.000. Demak Bintoro sekarang memiliki kekuatan 6.000 prajurit. Ini sudah cukup berbahaya. Apa artinya 6.000 prajurit dibandingkan dengan 10.000 prajurit Mataram? Kita harus menyebarkan surat perintah agar seluruh wilayah kekuasaan Mataram menyediakan prajurit-prajurit pilihan. Apakah perlu kita lakukan saat ini, Eyang? Iya, karena Puger mengeraskan hati dan pikirannya. Maka kita pun harus bertindak tegas dan lebih keras. Tapi kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan, Eyang. Untuk hal ini kita terpaksa, cucuku. Puger tidak main-main lagi. Jadi kita pun harus sungguh-sungguh menghadapinya. Tidak mengapa. Akan tetapi, siapapun juga yang tidak mengindahkan peringatan kita memang perlu menumpasnya. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang seenaknya. Tidak boleh sewenang-wenang. Kita nanti akan dilecehkan, anakku. Kau tidak boleh membiarkannya. Benar apa yang diucapkan Eyang. Kau harus segera memberikan surat perintah. Mengadakan persiapan untuk mengirimkan prajurit-prajurit pilihan dari seluruh wilayah Mataram ini. Peringatkan pada mereka bahwa Demak mulai mengasah taring. Semuanya jadi serba salah. Aku jadi menyesal. Sudah, tidak perlu menyesal. Tindakanmu sudah cukup bijaksana, cucuku. Memilih dan menunjuk Kang Masmu Puger sebagai adipati di Demak Bintoro. Itu tindakan yang cukup bijaksana. Akan tetapi, jika Pangeran Puger tidak menggunakan kesempatan itu dan tidak memegang kepercayaan yang telah kau berikan, artinya itu menjadi kesalahannya sendiri. Kau tidak boleh merasa bersalah. Kau ini ada di atas, cucuku. Ingatlah baik-baik. Kau tentu menanamkan apa yang telah kau baca dalam serat Megotontro. Bukankah Mego benar-benar memberontak terhadap adiknya? Adiknya telah mengalah. Akan tetapi, ia tetap bersikeras dan sampai di bumi pun ia tetap serakah. Inilah yang kurenungkan saat membaca serat itu, Eyang. Ya, Kembang Joyokusumo juga menjadi orang yang serakah. Ia curang sekali. Ia menjadi orang yang pernah melukai adiknya, baik di Kahyangan Suroloyo maupun di bumi ini. Ia tidak akan pernah percaya pada siapapun.
Ia tidak akan pernah puas dengan apa yang dilakukannya, dan ia selalu menuruti hawa nafsunya. Kisah itu benar-benar kualami sekarang. Aku melakukan sesuatu yang keliru. Pandanganku salah, dan kebijakanku telah disia-siakan. Anakku, bukan kau yang salah, tetapi Pugerlah yang salah. Dia yang tidak menerima, dia yang tidak pernah puas. Dia memang murka dan serakah. Dikasih hati, dia minta rempelo. Aku tidak akan membiarkannya. Peringatanmu itu sudah cukup keras, Kanjeng Pangeran. Anakku sudah ke sana. Itu suatu kebijaksanaan yang besar. Biar peringatan itu menjadi catatan hidupnya. Kalau benar-benar ia melanggar peringatanmu, baiklah. Secara resmi, cucuku harus segera menulis surat perintah. Surat peringatan buat Puger di Demak Bintoro. Haruskah itu saya lakukan sendiri, Eyang? Jangan ragu-ragu untuk bertindak. Lakukanlah seperti Betoro Yomotipati. Ia akan menindak tegas siapapun yang bersalah. Dia akan menyingkirkan para perusuh negara. Dia akan menghukum orang-orang yang bersalah tanpa pandang bulu. Tanamkanlah itu baik-baik. Iya, Eyang. Akan tetapi, saya benar-benar tidak tahu mengapa hal ini bisa kualami dan bisa terjadi seperti ini. Kang Mas Puger telah menyia-nyiakan kepercayaan kita. Jika benar-benar kita telah bertindak, dia akan tahu. Siapa sebetulnya dirinya yang tidak tahu diri itu? Lain halnya kalau kita membiarkannya, maka ia akan semakin kurang ajar. Aku akan ada di depanmu, dan aku akan menghunus pedangku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pangeran Mangkubumi bangkit, melangkah sambil membusungkan dadanya. Tangan kanannya mencengkram gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Eyang Mondoroko pun ikut bangkit, lalu melangkah mendekati Raden Mas Jolang Sang Prabu. Sang Prabu sendiri hanya bisa diam dengan tatapan mata dingin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.